Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dan selamat sore. Shalom. Semuanya diberkati hari ini. Bapak Ibu, 2 Juli 2022 adalah minggu pertama di mana saya bersama mantan pacar saya alias istri saya ya berangkat ke Jakarta untuk mengadakan ibadah perdana di GSJ Jakarta, tepatnya di Hotel All Sedayu. Nanti kalau Bapak Ibu keluar dari lobi 5, sebelahnya ada Hotel All Sedayu. Nah, di dalam hotel itu di lorong yang sangat kecil kita memulai ibadah kita, dan sepanjang hari itu kita mengadakan ibadah yang hadir nggak sampai 100 orang. Meskipun ibadahnya mencapai 8 kali ibadah. Berapa kali? Betul, Anda nggak salah dengar. Berapa kali? 8 kali ibadah. Setiap 1 jam ada ibadah. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Saya masih ingat ya, 9 kali ibadah jadinya. Siapa yang khotbah? Saya sendiri yang khotbah selama 8 to 9 times. Ya, kalau orang Jawanya bilang kaki semper. Apa itu, kakinya sudah capek banget sudah zaman itu ya, beberapa bulan, beberapa minggu yang pertama itu. Dan yang datang persesi ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, bahkan ada yang 2 orang. Bapak ibu bawa stroller dengan 1 anak. Coba bayangkan, bapak ibu 1 stroller anak, anaknya rewel, nangis, ibunya pergi bersama strollernya, saya berdua sama bapaknya. Saat itu saya hanya ingin ngomong sama bapaknya, Pak, Bapak kepingin tahu apa sih? Saya jawab. Kenapa? Coba bayangkan, khotbah one on one. Well, kita mengalami itu ya, karena itu menjadi cerita yang luar biasa untuk diceritakan ya sampai hari ini. Cerita yang lucu bagi Anda ya, ketawa sekarang. Pada saat itu saya tidak lucu sama sekali. Tapi kalau hari ini GSS ada, kita sampai hari ini banyak orang diberkati, banyak jiwa hadir di setiap minggunya, di setiap sesi. Saya boleh saksikan semuanya karena kebaikan, kemurahan, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yuk jangan nanggung-nanggung. Ya, kita punya Tuhan yang sangat baik, kita punya Tuhan yang setia. Ngomong sama kiri kananmu, katakan Tuhanmu setia, Tuhanmu setia, Tuhanmu setia, Tuhanmu setia. Amin. Dan hari ini saya doa kepada Tuhan di anniversary yang kedua, Tuhan ingin sampaikan apa? Dan secara spesifik Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu a pure heart, hati yang bersih, hati yang murni. Ini saya tangkap 2 kali Tuhan sampaikan. Sekali saat saya berdoa dan sekali saat saya lagi tidur saya bergumul, Tuhan beneran apa yang Tuhan ingin sampaikan? Dan dalam mimpi itu Tuhan secara spesifik ingatkan saya lagi kepada kalimat ini, yaitu hati yang murni. Ini yang saya tangkap dari Tuhan. Di tahun ini saya percaya banyak orang semakin diberkati, banyak orang hidupnya semakin diangkat tinggi sama Tuhan. Tetapi terlebih daripada semuanya itu, Tuhan ingin tahun ini GSD anniversary yang kedua, setiap kita yang hadir pada hari ini, kita memiliki hati yang bersih, hati yang murni, a pure heart. Setuju, katakan amin. Kita baca dulu sama-sama. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima. Saya bacakan sampai yang kelima ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 baca sama-sama. Orang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dikatakan di 4, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Dialah yang akan menerima favor, anugerah. Ini tahun ini kita judulnya The Year of Extraordinary Favor, anugerah yang luar biasa. Ada syaratnya, tadi dikatakan di situ ada 3 hal. Dikatakan, jemaat kita yang pertama, kita harus bersih tangannya. Boleh dibantu? Nah, yang pertama kita harus apa? Bersih tangannya. Banyak orang bisa jadi kaya, tapi banyak orang menghalalkan banyak cara untuk melakukan itu. Beberapa waktu ini ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk
membuka mata saya. Dan setelah saya membuka mata saya, setelah saya melihat ada banyak hal di luar sana, banyak hal yang mungkin Anda tidak ketahui, saya boleh menyimpulkan satu hal bahwa untuk jadi kaya itu tidak sesusah yang Anda bayangkan. Kalau cuma sekedar jadi kaya. Dengan banyak cara, dengan cara yang tidak halal, dengan cara backdoor, dengan cara dan lain-lain. Untuk jadi kaya itu enggak sesusah itu. Bahkan saya boleh katakan kalau saya mengiyakan segala sesuatu, saya tidak filter. Dan saya mengatakan, enggak apa-apa lah, kan buat gereja. Lalu saya menghalalkan segala sesuatu. Percayalah, untuk saya jadi kaya, segampang itu. Benar. Ada orang yang menawarkan saya ini dan itu, dan saya dengan lantang saya berkata, meskipun bisa biaya pembangunan dalam sekejap, tes langsung selesai, bisa. Tapi saya berkata, saya tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena jadi kaya itu bisa, gampang. Tetapi tangan kita harus bersih. Bukan hidup ini bukan cuma sekedar menjadi kaya. Menjadi orang yang kaya, menjadi orang kaya. Tapi tangan harus bersih. Harus jujur. Dalam bekerja harus ngelibatin Tuhan. Setuju katakan amin? Amin? Bukan hanya sekedar tangan. Hatinya juga harus bersih. Ini yang kita bahas habis ini ya, setelah lagi. Bukan hanya sekedar hati bersih, tetapi mulutnya harus. Banyak orang mungkin kerjanya jujur, ya, rajin. Tetapi banyak orang yang saya lihat mulutnya ini loh jelek. Betul nggak? Pernah nggak lihat orang-orang seperti itu? Mulutnya, kalau orang Jawa bilang lambene larak. Apa itu? Lambene mentolo digunting. Itu, mulutnya ini jahat sekali, kepingin digunting aja mulut orang seperti itu. Nggak boleh. Jemaat GCS yang hadir hari ini, tangan harus bersih. Setuju katakan amin? Hati harus bersih. Bukan hanya itu, mulut kita juga harus bersih. Langsung kita masuk ya. Tuhan sampaikan pure heart. Hati yang bersih. Hati yang murni di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Kita tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan jaga hatiku. Tuhan yang suruh kita, kamu jaga hatimu. Kita, kenapa? Karena setiap hari kita punya pilihan apa yang kita mau masukkan dalam hati kita. Entah itu kepahitan atau pengampunan. Entah itu keserakahan atau syukur yang Anda izinkan masuk dalam hatimu dan mengalir lewat hidupmu. Saya catat ya, kualitas hidup kita itu ditentukan oleh kualitas hati kita. Dalam terjemahan yang lain di Amsal 4:23, dalam terjemahan bahasa Inggris yang keren dikatakan guard your heart because it determines the flow of life. Jagalah hatimu karena hatimu menentukan arah hidupmu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, entah arah kita, hidup kita ingin kualitasnya naik atau kualitasnya turun, bukan tergantung dari seberapa berkat yang kita miliki. Kualitas hati kita, kualitas hidup kita bukan tergantung seberapa banyak aset yang kita punya, seberapa banyak mobil yang kita punya, seberapa banyak uang di dalam deposito atau saham kita. Tapi kualitas hidup kita tergantung dari kualitas hati kita. Banyak orang punya banyak dalam hidup ini, kaya dalam hidup ini, tapi hidupnya stres. Hidupnya gak bisa tenang. Tapi ada orang yang mungkin biasa-biasa aja. Mungkin ya biasa, nggak semewah itu. Tapi hidupnya penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita. Dan itu yang kita akan bahas hari ini. Dan kita mau lihat sama-sama. Ada 4 hal. Ada 4 yang saya bagikan hari ini. Sikap hati yang harus kita waspadai dan sikap hati yang harus kita miliki. 4 ya, dari pagi saya nggak cukup waktu untuk membahas 4-4-nya, tapi 2 atau 3 aja di sesi ini. Ya. Yang pertama, kita siap belajar firman Tuhan, amin. Yang pertama, bagaimana sifat hati yang salah yang harus kita waspadai supaya kita tidak memiliki hati yang kotor melainkan hati yang bersih. Yang pertama, catat baik-baik. Hati-hati sama yang namanya iri hati. Hati-hati sama yang namanya takut tersaingi, hati yang takut tersaingi, dan hati yang gak mau kalah sama orang lain. Begitu banyak yang kita lihat akhir-akhir ini. Ketika ada orang yang mau menyaingi,
yang mungkin buka toko di dekatnya, atau mungkin mulai bisnis yang baru yang mirip konsepnya. Lalu lihat, wah kok goal ya, servisnya bagus ya. Kenapa kok pelangganku ke sana semuanya ya? Apa yang mereka lakukan? Berusaha untuk jegal, betul nggak? Berusaha jegal, berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk memfitnah, membunuh karakter. Mungkin orang yang pesaing Anda belum sesukses Anda. Mungkin belum sekaya Anda, bisnisnya belum sebesar Anda. Tapi banyak orang hatinya apa? Takut tersaingi. Takut kalah. Gak mau kalah nih jadi orang. Dan begitu lihat orang diberkati sedikit. Mungkin nggak sebanyak dia. Mulai iri hati. Kita baca dulu sama-sama. Ayub 5 ayat yang kedua. Klik. Sungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Catat ini baik-baik. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jangan ya. Anak Tuhan gak boleh iri hati ya. Ngomong sama kiri kananmu. Jangan iri hati. Kenapa? Saya catat. Orang yang iri hati adalah orang yang menghina Tuhan. Ingat ya. Orang yang iri hati adalah orang yang menghina Tuhan. Mereka mengira dengan Tuhan memberkati orang lain, Tuhan mengurangi berkatnya untuk dirinya. Siapa yang bilang? Ingat ya. Kalau Tuhan memberkati orang lain, Tuhan cukup berkatnya untuk memberkati kita juga secara berlimpah. Jangan menghina Tuhan. Berkat stoknya Tuhan di atas sana. Itu unlimited. Nggak ada amin. Apa yang membuat Anda berkira dengan Tuhan memberkati orang lain, Tuhan mengurangi jatah Anda? Enggak. Apa yang membuat Anda berpikir ketika Tuhan memberkati orang lain, berarti berkat Tuhan berkurang untuk Anda? Enggak. Berkat Tuhan gak mungkin tertukar. Amin. Jadi gak perlu iri hati. Kalau Anda iri hati, Anda menghina Tuhan dan itu kesalahan Anda yang terbesar. Jangan menghina Tuhan. Melainkan kebalikannya. Dengan orang lain diberkati, seharusnya reaksimu bukan iri hati. Seharusnya Anda berkata kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan bisa memberkati dia, aku yakin Tuhan yang sama juga akan memberkati aku. Bahkan dengan caramu jauh lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Jangan menghina Tuhan. Dan yang kedua, orang yang iri hati adalah mengira Tuhan salah. Ingat ya, Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Catat baik-baik. Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Kalau Tuhan memberkati seseorang, itu pasti ada maksudnya. Pasti ada alasannya. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin saja selama bertahun-tahun sebelumnya dia pernah menabur. Atau orang tuanya pernah melakukan sesuatu, menabur, menolong orang. Karena firman Tuhan berkata apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kita lihat ada orang diberkati. Jangan buru-buru jealous sama dia. Jangan buru-buru iri hati sama dia. Jangan buru-buru menganggap secara gak langsung ya. Kalau kita iri sama orang, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan itu salah berkati orang. Meskinya bukan dia yang berkati, gue yang diberkatin. Kan gitu. Tapi kita lihat orang, jangan buru-buru iri hati dulu. Gini. Yang sering kali terjadi dan kesalahan yang terjadi adalah banyak orang itu iri hati hanya terhadap hasilnya seseorang. Tanpa mereka tahu proses yang dialami. Gini, kalau Anda hanya fokus dan iri terhadap hasilnya orang lain, Anda pasti akan mengalami iri hati. Tapi pernah gak Anda selidikin apa yang dia pernah lakukan selama 10 tahun ke belakang? Taburannya, ketaatannya, doanya, ya? Hal baik yang dia lakukan, kegairahannya, his hard work, kerja kerasnya, pernah gak? Ini ya, kalau ada orang yang ngomong sama saya atau curhat sama saya, masalah keirian hati. Ya. Saya selalu ngomong sama orang itu, oke, kamu iri hati sama hasilnya. Tapi kamu pernah tahu gak apa yang dia lakukan selama beberapa tahun yang terakhir? Kalau kamu tahu apa yang dia lakukan, aku yakin kamu gak akan iri. Jangan iri hati terhadap hasilnya, tapi irilah hati terhadap kerja kerasnya. Beda gak? Beda gak hasilnya?
Kalau kita iri hati hanya terhadap hasilnya, sakit hati. Tapi kalau kita lihat, oh ya ini orangnya kerja keras. Kita iri, aku mau kerja lebih, pasti beda. Saya kasih contoh aja deh. Jakarta kita 2 tahun di kota ini. Dan sejak pandemi, fenomena GSJS Anda mengenal. Bahkan sampai hari ini, dalam waktu yang singkat, Anda melihat jiwa-jiwa datang. Dan saya terima kasih bagi Anda yang support, yang hadir setiap minggu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, GSJS gereja 1 jam saja, itu sudah ada sejak 2010. Januari 2010, di satu tempat di Surabaya namanya Gramedia Expo. Berapa kali ibadah? Lebih parah lagi, 10 kali ibadah. 10 kali ibadah. Awal kita buka gereja 1 jam saja, satu masyarakat Indonesia yang Kristen menghujat. Apa itu ibadah? 1 jam saja. Kita dihujat satu Indonesia. Pernah dengar hujatan itu? Atau jangan-jangan itu Anda? Kita dihujat. Apa itu ibadah? Tapi kita tetap melakukan dengan setia terhadap panggilan kita. Buktinya setelah pandemi, semuanya berubah jadi 1 jam saja. Kita tetap melakukan itu, awal-awal itu parah, ya. Yang hadir sangat-sangat minim sekali, tapi kita tetap lakukan. Papa saya sebagai pendiri saat itu, saya sama Pastor Michael belum bisa khotbah. Kita belajar main musik, kita belajar mimpin pujian. Ya, hal-hal yang kecil kita bisa lakukan itu bersama. Kita fight bersama. Meskipun di depan kita gak ada orang yang tepuk tangan buat kita, gak ada. Meskipun gak ada orang yang di situ untuk melihat apa yang kita lakukan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ceritakan. Hal yang behind the scene yang kita tidak bisa ceritakan. Itu kita tabur. Belum lagi sebelumnya papa saya itu sudah hamba Tuhan sejak papa saya itu kecil. Ikut engkong saya. Sudah hamba Tuhan. Apa yang dia tabur terus. Kenapa yang Anda lihat sekarang? Ini bukan instan. Dan ironisnya Bapak Ibu, meskipun gereja, banyak gereja yang lihat apa yang terjadi di GSJS, mereka iri. Berusaha jegal, berusaha jatuhkan, memfitnah, membuat hoaks, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang kita sudah lakukan selama 10 tahun. Mungkin Anda belum pernah tahu apa itu 1 jam saja. Gereja 1 jam saja. Kita sudah melakukan yang terbaik. Ya? Jangan jealous terhadap hasilnya. Jealouslah terhadap effortnya, terhadap taburannya. Ketika Anda melihat orang diberkati, jangan buru-buru iri hati. Tanyalah apa yang kamu sudah lakukan. Apa yang mungkin orang tuamu lakukan sehingga kamu bisa segininya sekarang. Amin. Siapa contoh di dalam Alkitab yang hanya jealous terhadap hasilnya? Kain terhadap Habel. Ya. Kain jealous sama Habel karena hasilnya Tuhan berkenan. Coba kalau saat itu ada orang yang bilangin Kain jangan jealous sama hasilnya. Tapi jealouslah terhadap effortnya Habel untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kamu jealous terhadap hasilnya, kamu pasti kecewa. Tapi kalau kamu jealous terhadap effortnya, kamu akan kasih jauh lebih baik untuk Tuhan. Betul gak? Demikian dengan kita semuanya. Ya. Kalau andaikan Kain saat itu dia berubah, dia gak jadi membunuh adiknya. Ya, jangan simpan iri hati. Orang iri hati bisa jadi jahat. Ya. Gak peduli adik kandung, ya, kakak kandung, orang yang menyimpan iri hati pasti jahat. Lama-lama jahat. Hanya buang iri hati, setuju katakan amin. Kalau dia tidak jealous terhadap hasilnya, tetapi terhadap effortnya, pasti hasilnya berbeda. Ya, buang iri hati, setuju katakan amin. Saya lagi contoh di dalam Alkitab, yang karena iri hati, blunder itu menurun atau jatuh. Saul terhadap Daud. Ya. Saul panas hatinya saat orang-orang nyanyi, wah Saul mengalahkan ribuan. Daud berlaksa-laksa, gak terima dia. Padahal meskipun saat itu Saul yang berkuasa loh. Saul itu sudah jadi raja. Sedangkan Daud itu cuma anak bocil, belum sampai umur 20 tahun. Sudah dijelas ini, sudah iri hati nih sama Daud.
itu yang membuat roh Tuhan minggir dari hidupnya. Dan bukan hanya itu, dia menjadikan berkat jadi kutuk. Oh, berkat bagi Saul, berkat apa? Berkat jabatan jadi raja. Oh, gak semua orang. Tapi karena iri hati, tragis akhir hidupnya. Saya ceritakan sebuah cerita yang fiksi, tapi ini menggambarkan bagaimana kalau kita iri hati, kita akan mengubah berkat yang disediakan Tuhan, diubah jadi kutuk. Suatu saat ada seorang malaikat, dia datang kepada seorang pengusaha. Hari ini aku datang kepadamu karena Tuhan ingin mengabulkan apapun yang menjadi doamu. Kamu minta apapun, sebesar apapun, seheboh apapun, Tuhan akan berikan kepadamu. Tapi dengan syarat, apapun yang kamu minta, kompetitormu akan dapat 2 kali lipat. Sainganmu, musuhmu akan dapat berapa kali lipat? 2 kali lipat. Kalau kamu minta 1 mobil, musuhmu, kompetitormu akan dapat 2 mobil. Kalau kamu minta 1 gunung emas, kompetitormu akan dapat apapun. Lalu dia mati dalam hatinya. Aku boleh minta apapun. Itu kan berkat ya. Dia minta apapun itu berkat ya. Tapi dia berkata, aku gak terima. Kalau aku diberkati, tapi orang lain dapat 2 kali lipat. Tahu gak jawaban dia apa? Oke malaikat, aku tidak minta apapun. Aku hanya minta 1 mataku dibutakan. Aku hanya minta apa? 1 mataku tolong dibutakan. Hah? Kamu gila ya? Kamu minta berkat kok kamu minta kutuk? Iya. Kenapa kok? Supaya kalau mataku 1 dibutakan, kompetitorku matanya 2-duanya dibutakan. Sampai sini nangkap ya? Berkat bisa jadi kutuk bagi Anda ketika Anda hidupnya penuh dengan iri hati. Yuk, buang iri hati. Setuju katakan amin. Bagaimana sikap hati yang benar? Klik. Sikap hati yang legowo, kita harus miliki ini. Legowo tahu ya, legowo itu menerima. Dan sikap hati yang selalu bersyukur. Seberapapun yang Tuhan kasih kepadaku, mungkin Tuhan kasih dia lebih banyak. Mungkin Tuhan kasih dia lebih banyak. Aku mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi aku ingin memiliki hati apa? Yang nerima, legowo. Dan aku bersyukur untuk semua yang Tuhan kasih kepadaku. No matter how big and no matter how small compared to other people. Aku mau apa? Menerima. Pak Bu, kalau hidup kita penuh dengan syukur. Hidup kita gak gampang iri hati, tapi segala sesuatu yang Tuhan kasih kita hidup dengan syukur. Saya kasih tahu ya, mungkin Anda belum punya banyak, tapi Anda akan lebih bahagia. Saya catat. Tingkat kebahagiaan kita bukan terletak dalam seberapa banyak yang kita punya. Itu berapa slide di bawah, tolong. Nah, Anda boleh foto, Anda boleh catat, Anda boleh diingat. Ingat ya, tingkat kebahagiaan kita bukan terletak dalam seberapa banyak kita miliki, melainkan seberapa banyak kita bersyukur. Tolong dicatat baik-baik dan tolong dipraktekin dalam hidup ini. Anda bisa makan di restoran yang paling mewah di Jakarta. Anda boleh keluar negeri kemanapun, Anda boleh makan makanan yang semewah apapun. Tetapi kalau hatimu gak ada syukur, bisa enak gak? Gak enak. Tapi meskipun mungkin kita gak seberuntung orang lain. Kita hanya diizinkan Tuhan mungkin setiap hari makannya tempe, tahu, dan terong, dan sambal bersama kerupuknya. Jika hatimu limpah dengan syukur, hidupmu akan bahagia. Anda akan merasa itu adalah makanan di hotel bintang 5. Meskipun rasa kaki 5. It's okay. Hidup, kalau Anda ingat ya, kualitas hidup ditentukan oleh kualitas hati. Kalau hatimu penuh dengan syukur, penuh dengan rasa legowo dan bisa nerimo apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Orang lain mau dikasih berapa, Anda gak bodoh amat, Anda gak iri hati. Lihatlah hidup kita. Kualitasnya akan jauh meningkat. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Langsung. Yang kedua ya. Ada sifat hati yang salah juga yang saya temukan di dalam kehidupan banyak orang adalah sifat hati yang serakah. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan apa?
Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ingat ya, akar segala kejahatan itu bukan uang. Bukan. Kita butuh uang. Ada di sini nggak butuh uang? Kalau nggak butuh uang, tolong sumbangin semuanya ke saya. Kita semuanya butuh uang. Datang ke sini Anda butuh uang. Tol, bensin, parkir, makan butuh uang. Ya, saya butuh uang, tentunya saya butuh uang. Gereja butuh uang, oh sangat butuh uang. Ya kita hari ini anniversary 2 tahun, puji Tuhan, haleluya. Tiap lilin sebentar lagi. Ya tiba-tiba Flix yang ngomong bersama saya. Pak setelah anniversary biaya sewanya naik 30%. Udara Yesus Tuhan tolong. Perlu duit pasti perlu. Tapi duit bukan akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan adalah apa? Cinta duit. Danjen. Tahu danjen? Cinta uang, serakah. Bapak Ibu, banyak orang jadi jahat karena serakah. Banyak. Betapa banyaknya kita lihat di luar sana. Saudara kandung. Bunuh-bunuhan. Tuntut-tuntutan. Tembak-tembakan. Karena masalah warisan, masalah duit. Betul gak? Orang Jawanya bilang ngisin-ngisini. Itu bahasa Perancis ngerti ya. Ngisin-ngisini. Apa itu? Malu-maluin. Ya, ayo. Saya berharap di jemaat GSS gak ada ya. Memiliki hati serakah ya. Lalu bertengkar. Ya udahlah. Bagaimana Pak? Seharusnya hati yang benar itu gimana Pak? Catat baik-baik. Hati yang mau mengalah. Klik. Daripada Anda jadi orang serakah. Daripada bertengkar sama orang serakah. Antidotnya adalah hati yang mau apa? Mengalah. Ini gak gampang memang. Memang gak gampang. Tapi saya kasih tahu ya, orang yang mengalah itu biasanya dibela sama Tuhan. Orang yang ngalah itu pasti dibela sama Tuhan. Siapa contoh di dalam Alkitab? Ketika dia mengalah, dia dibela sama Tuhan. Bahkan hidupnya jauh diberkati. Contoh yang pertama adalah Ishak. Ishak, jadi ceritanya gini. Ishak beberapa kali dia menggali sumur. Setelah sumurnya jadi, diajak tuh bertengkar sama orang Filistin. Diajak bertengkar, mau direbut, Ishak gak mempertahankan, ya udah, ngalah aja. Si Filistin serakah, ya udah, dia gali lagi, dapat lagi, diajak bertengkar lagi, ngalah lagi. Itu beberapa kali. Akhirnya, baca sama-sama di Kejadian 26 ayat 22, klik. Kejadian 26, 22, ia pindah dari situ, Ishak pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Ini kita harus contoh dari Ishak. Gak usah bertengkar. Masalah sumur, masalah duit, masalah warisan, ya udah mau diambil ya wes. Mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Akhirnya Tuhan memberikan kepada Ishak sungai, sumur Rehobot. Artinya Rehobot adalah enlargement atau diperbesar kapasitasnya. Ketika kita mengalah, Tuhan memperbesar kapasitas kita. Setuju katakan amin? Ketika kita mengalah, ingat ya, Tuhan tidak pernah memberkati kita lebih daripada kapasitas kita untuk menerima. Tuhan tidak pernah memberkati kita lebih daripada wadah yang kita sediakan untuk menerima. Tapi kalau kita mengalah, sebenarnya kita itu sedang enlarging our capacity. Ya, siapa lagi? Siapa lagi di dalam Alkitab yang ada contoh bahwa orang yang mengalah itu dibela sama Tuhan? Abraham terhadap Lot. Ya. Mereka berdua berangkat dan karena ternaknya semakin banyak, banyak hambanya yang bertengkar, pegawainya bertengkar dan otomatis ada konflik di antara Abraham dan Lot. Abraham gak suka ribut orangnya. Orangnya gak serakah. Meskipun blessing yang Lot terima itu karena Abraham. Tapi Abraham ini baik. Dia gak serakah, dia suka mengalah. Akhirnya dia bilang sama Lot, oke Lot, kita ini saudara ya. Bagaimanapun kita ini darah daging. Gini aja, Abraham gak mentang-mentang om. Tapi dia berkata kepada Lot, kalau kamu sekarang pilih, terserah kamu pilih apa. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan.
Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Silakan pilih dulu. Ngalah ya, luar biasa ya orang ini ya. Lot dasarnya nggak tahu diri. Dia suka sesuka hatinya, dia lihat. Wah, lembah Yordan, lembah yang subur ini. Lembah yang banyak kehijauan, sedangkan tanah Kanaan gersang. Akhirnya dia memilih lembah Yordan. Abraham ngalah. Oke, aku dapat yang kurang baik gak apa-apa. Aku dapat yang kurang hijau gak apa-apa. Legowo, ngalah aja. Apa yang terjadi? Klik, terjadi yang namanya pemutarbalikan keadaan. Di saat Abraham mengalah. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya semuanya. Bahwa belerang api datang ke kota Sodom dan Gomora. Hujan api, hujan belerang. Akhirnya kita tahu istrinya Lot jadi tiang garam. Tuhan kirim belerang itu, tahu gak apa yang terjadi? Sejarah membuktikan, karena peristiwa belerang itu, tiba-tiba Sodom dan Gomora dan lembah Yordan kering habis total. Dan karena peristiwa itu kebalik, tanah Kanaan menjadi tanah yang limpah susu dan madunya. Tanahnya Abraham, Tuhan bela. Bapak Ibu, itu loh yang terjadi. Mungkin gini ya, Anda ngalah sekarang, kelihatannya bodoh. Orang yang ngalah itu biasanya kelihatan bodoh. Dan kelihatannya konyol. Benar gak? Rugi berapa miliar kamu gak dapat ini, kamu gak dapat itu. Apalagi bagi kaum pria ya. Ya. Kaum pria gak suka kalah, pride yang tinggi. Apalagi disuruh ngalah. Biasanya gak mau. Tapi percayalah pada firman Tuhan. Orang yang ngalah, hidupnya Tuhan akan izinkan pemutarbalikan keadaan. Anda yang ngalah sekarang, saya kasih tahu, Anda gak kalah. Ya, Anda yang ngalah sekarang, Anda gak kalah. Percayalah, klik orang yang ngalah, hidupnya pasti dibela sama Tuhan. Saya ada slide-nya itu. Tuhan bela orang yang apa? Ngalah. Ngomong sama kiri kananmu, ya udah ngalah aja. Ya. Biasanya pria yang selalu salah, ya, gak apa-apa. Apa? Ngalah aja. Yang di rumah selalu salah, ngalah aja gak apa-apa. Setuju katakan yes. Yang mau mengalah katakan Ini kenapa? Susah ngalah semua ini ya. Itu yang saya belajar dari papa saya. Ya. Tentang ngalah. Papa saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Dan papa saya itu yang dari kecil membantuin engkong saya. Dari kecil mengabdi. Tidak mendapat bagian yang banyak. Selalu mendapat bagian yang terkecil. Dan opa saya sudah tua. Dan banyak hal yang terjadi. Lalu papa saya ngomong gini sama engkong saya. Gak apa-apa. Warisannya bagianku dikasihkan aja. It's okay. Ngalah nih. Awalnya, aku sebagai anak juga ngomong, Pak gak salah. Pak, gimana sih? Gimana sih? Ya namanya. Tapi itu yang saya lihat dari papa saya, ngalah. It's okay, ngalah aja. Kasih aja. Gak usah serakah, kasih aja. Kita sudah diberkati, kasih aja gak apa-apa. Yang saya lihat sampai hari ini. Anak-anaknya papa, bahkan cucu-cucunya, semuanya dipelihara sama Tuhan. Tuhan bela dan sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Tuhan bela. Mau dibela sama Tuhan? Ya, hari ini 2 tahun GSS Jakarta ada. Saya sudah pernah ceritakan, saya datang ke kota ini gak bawa modal. Modalnya cuma nekat, bondo nekat, arek Surabaya asli. Bondo nekat. Tapi sampai hari ini saya lihat Tuhan bela. Tidak pernah meninggalkan. Sebab itu Bapak Ibu, yuk. Kalau hakmu sedang dirampas hari ini, ngalah. Legowo, gak usah serakah. Amin. Siapa di sini yang mau? Tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk. Yang ketiga, yang terakhir, waktu saya sudah habis. Sifat hati yang salah yang harus kita waspadai adalah hati yang penuh dengan dendam.
Bapak Ibu, banyak orang kualitas hidup menurun karena tidak pernah bisa mengasihi dan mengampuni. Hatinya penuh dengan amarah. Pak Bu, marah itu normal. Marah itu boleh. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Tolong kasih tahu saya gimana caranya. Saya benar-benar butuh. Kecewa itu boleh. Siapa yang tidak pernah kecewa? Siapa di sini yang suami atau istrinya tidak pernah mengecewakan? Boleh angkat tangan, siapa tahu ada yang mau tukeran. Pasti. Pasti semuanya pasti pernah mengecewakan, betul? Tapi yang gak boleh adalah hidup di dalam amarah. Gak boleh. Marah boleh, hidup dalam amarah gak boleh. Kecewa normal, tapi hidup di dalam kekecewaan, itu yang akan menggerogoti hidup kita. Tahu gak? Ilmu kedokteran mengatakan bahwa amarah yang tidak kunjung selesai akan menimbulkan banyak sakit penyakit. Antaranya adalah cancer, high blood pressure, serangan jantung, stroke, penyakit jiwa seperti bipolar, depresi, bahkan skizofrenia. Itu kan apa? Amarah yang disimpan terus menerus. Yuk, kalau ada hari ini Anda yang masih menyimpan amarah terus menerus, tolong bebaskan dirimu dari penjara itu. Penjara yang namanya amarah dan kebencian. Setuju, katakan amin. Bagaimana sifat hati yang benar? Klik. Yuk, kita memiliki hati yang mudah untuk mengampuni. Amin. Ini adalah rahasia hidup Yusuf diberkati. Dia punya anak, salah satu anaknya namanya Manasye. Manasye tahu gak artinya apa? Manasye artinya melupakan. Dia melupakan apa yang terjadi. Dia dibuang, dimusuhin, dia dibuang ke sumur, dia difitnah, dia dilupakan, dia diinjak, hancur. Gua sudah lupakan. Gak ada gunanya gua marah. Aku mau mengampuni dan aku marah tidak akan mengubah masa lalu. Betul gak? Anda mengampuni atau Anda marah mengubah masa lalu gak? Enggak. Saya catat. Yes, forgiveness does not change your past. But it enlarges your future. Mengampuni tidak merubah masa lalu. Anda marah atau Anda mengampuni tidak mengubah apapun. Anda pernah dikhianatin. Anda pernah dikecewakan. Anda pernah ditinggalkan. Anda pernah difitnah. Anda pernah dikecewakan oleh orang tuamu. Pernah, it does not change the past. But forgiveness enlarge your future. Memperbesar masa depan kita. Sebab itu yuk. Kalau ada hari ini yang kita masih menyimpan hati yang kotor. Tolong peraganya boleh maju ke depan. Nah, saya hari ini kasih peraga dikit ya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sebagai closing. Mengampuni memang tidak merubah masa lalu. Tapi mengampuni, memperbesar masa depan kita. Setuju, katakan amin. Ya, keempat saya nggak punya waktu untuk menguraikan. Keempat saya berbicara tentang, agak sana dikit. Saya berbicara tentang tinggi hati dan rendah hati. Tinggi hati nggak boleh. Tapi kita menjadi anak Tuhan harus rendah hati. Nah, saya akan tutup dengan gini. Saya mau tanya dulu deh. Setelah kita mendengar hari ini, ada sekian banyak orang yang tertegur, diingatkan sampai firman Tuhan, siapa di sini yang mau memiliki hati yang bersih, hati yang murni? Mau ya? Semua jemaat GSCS mau ya? Kita memiliki hati yang murni dan hati yang bersih. Setuju, katakan yes. Pertanyaan saya adalah, bagaimana? Tolong slide-nya. Bagaimana? How? Kan selalu pertanyaan gitu kan? Yes, memang firman ini adalah guide kita. Tapi banyak orang ngomong sama saya, Pak, wangel Pak. Wangel itu apa? Susah Pak. Saya sudah berusaha, tapi masih ada menyimpan sama yang namanya iri hati. Masih ada susah Pak. Menghilangkan iri hati. Wangel Pak. Menghilangkan serakah itu susah Pol. Wangel Pol. Orang Surabaya ini ngomong enak tuh. Wangel Pol Pak. Untuk benar-benar mengampuni itu wangel Pak. Susah banget. Oke. Saya kasih solusinya sebagai penutup. Roma 5 ayat ke-5. Ya, baca sama-sama. Dan tidak mengecewakan karena, perhatikan, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi solusi untuk kita melakukan firman hari ini, itu bukan kekuatan kita. Gini ya, saya tidak pernah suruh jemaat untuk berubah dengan kekuatan Anda sendiri. Anda pasti gagal. Tapi yuk, saya kasih perumpamaannya hari ini ya. Supaya Anda mengerti apa yang saya sedang maksud dan firman Tuhan maksud.
Anggap aja gelas ini adalah hati kita. Setiap hari kita tercemari oleh berbagai macam amarah dan kekecewaan. Setiap hari kita terjepit dalam situasi di mana kita jadi orang yang serakah. Di marketplace entah di mana. Kita menjadi orang yang iri hati ketika ada orang yang diberkati dan mendapatkan lebih daripada kita. Dan kita stuck di sini, betul ya? Banyak kita stuck di sini. Bagaimana Pak? Dan banyak orang kesusahan di sini. Saya nggak bisa Pak mengeluarkan iri hati ini. Saya tidak bisa Pak mengeluarkan ini. Oke. Anggap aja air ini, firman Tuhan berkata air Roh Kudus itu digambarkan seperti air. Sungai yang mengalir, air ya. Jangan kita fokus kepada Coca-Colanya. Ini Coca-Cola asli ya BTW ya. Nanti pulang kita minum sama-sama kan anniversary party kita. Oke. Jangan fokus kepada Coca-Colanya. Tapi izinkan Roh Kudus buka hatimu. Berjalanlah terus dengan Roh Kudus. Izinkan kasih-Nya memenuhi hati kita. Anugerahnya memenuhi hati kita. Apa yang saya sampaikan sekarang barusan ini, saya jamin kepada Anda, itu tidak akan terjadi secara instan. Pulang dari tempat ini pasti masih ada rasa sakit hati. Betul? Anda pulang dari tempat ini masih ada rasa iri hati. Tapi it's okay, jangan fokus kepada itu. Izinkan Roh Kudus berkarya. Pelan-pelan, it's okay. Roh Kudus penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan cinta-Mu. Ajar aku untuk bersyukur. Masih ada gak? Masih keruh ya. Tapi gak apa-apa. Jangan menyerah di sini. Ingat ya, Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Dia tidak menyerah akan hidup kita. Meskipun seringkali hati kita masih ada kotorannya, Dia tidak menyerah akan hidup kita. Izinkan Dia terus untuk berkarya. Roh Kudus berjalan terus sama Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Terus Tuhan penuhi hidupku, penuhi hatiku. Aku mau hidup dekat dengan Tuhan. Penuh hatiku untuk semakin hari ubah hatiku. Semakin hari semakin serupa. Mungkin masih agak keruh, gak apa-apa. Izinkan Dia Tuhan yang sangat sabar terhadap kita. Terus izinkan buka hatimu setiap hari. Berjalan dengan Roh Kudus. And the next thing we know, kita dari tadi kita tidak fokus terhadap dosanya. Kita hanya fokus membiarkan Roh Kudus memenuhi hati kita. And the next thing we know, iri hatinya sudah hilang. Kepahitannya sudah hilang. Keserakahannya, tinggi hatinya sudah hilang. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan hari ini adalah guide. Dan ini tidak terjadi selalu celong instan iri hatimu hilang langsung. Enggak. Saya jamin keluar dari tempat ini pasti masih ada. Tapi proses. Ini proses. Biarkan setiap hari Roh Kudus memenuhi hati kita. Amin. Siapa di sini yang mau memiliki hati yang bersih? Sekarang buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja.